Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada hari ini, hari Rabu di tanggal 30 Juni 2021, kita bertemu lagi mata pelajaran simulasi komunikasi digital. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua bisa hadir, dipertemukan kembali di Google Meet ini. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum mulai kita berdoa dulu. Saya minta tolong kepada saudari Najwa. Najwa untuk memimpin doa, silakan. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Sebelum mulai, saya akan memberitahukan bahwasanya pada saat ini, terutama di DKI Jakarta ya, sedang meningkatnya, dijaga kesehatannya, kesehatan dirinya, kesehatan keluarganya, kesehatan tetangga dan teman-temannya, semuanya tolong dijaga. Dengan apa? Dengan cara memberitahu kepada mereka semua untuk memperhatikan protokol kesehatannya. Pada hari ini, mungkin di sini kita akan bahas tentang Microsoft Excel. Absen dulu. Saya sebutkan Adinda Fahrianti, ada? Hadir, Pak. Keadaan sehat ya, Adinda? Alhamdulillah. Baik. Lalu yang selanjutnya, Ayu Anjarwati ada? Hadir, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Lalu ada Devia Zakianti? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Sehat ya, Mbak Devia. Lalu ada Intan? Ada? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Kabarnya sehat ya? Baik, pada hari ini kita mulai pembelajaran. Jadi yang pertama, setelah dilakukan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan urutan kerja operasi matematika. Yang kedua, setelah dilakukan diskusi, kita dapat mengurutkan operasi matematika. Kita masuk, banyak sekali aplikasi pengolah angka sebenarnya ya. Namun pada kesempatan kali ini, saya hanya akan menjelaskan daripada pengolah angka yang diciptakan oleh perusahaan Microsoft ya, Incorporation, yaitu adalah Microsoft Excel atau pengolah angka. Yang pada hari ini kita mulai masuk bagaimana mengatur dimensi baris dan kolom. Buatlah tabel seperti berikut ya, ada kolom nomor, ada kolom nomor, ada kolom nama, ada kolom harga, ada kolom jumlah, ada kolom kondisi baik. Nomor ya di kolom B ya, nomor, ada di kolom C-nya nama, ada harga, lalu ada kolom jumlah dan kondisi. Oke. Nah, ada bagian yang tidak tampil sempurna ya. Bagaimana caranya? Ya, kalian gampang sekali. Ini ada bagian kolom C. Power supply ini tulisannya tidak ampak ya. Letakkan kursornya antara di bagian kolom pembatas antara kolom C dan D. Seperti ini. Jadi kalau kolomnya tanda panahnya atau kursornya sudah berubah jadi tanda panah 2 seperti ini kalian bisa tekan mouse-nya tahan, jangan sampai lepas dulu. Kalau kira-kira sudah, tinggal lepas. Kelihatan sempurna, tampil gitu ya. Sempurna gitu ya. Itu bagaimana menampilkan tampilan yang belum sempurna nih di bagian Excel di kolomnya. Ada juga yang disebut dengan sel. Sel itu jadi yang disebut dengan sel itu apa? Kolom dan baris. Sel B3 berisikan angka 1. Ya, jadi jelas ya di kolom. Jadi di kolom sel B3 berarti ada di kolom B baris ketiga. Kalau yang nggak tahu nanti coba dicatat di buku langkah-langkahnya ya, ataupun nanti kalian selesai ini setelah dicatat langsung dipraktekkan biar tidak mudah. Baik, itu kita masih di mengatur dimensi baris dan kolom. Nah, jika ingin menginginkan semua baris dan kolom berubah ukurannya, dapat mengklik tombol select all and kolom. Di bagian mana? Di bagian pojok sini. Masuk masih di dalam baris dan kolom ini, ada bentuk-bentuk, ada 6 pengaturan posisi teks. Yang pertama ada top alignment. Top alignment ini berarti mengatur posisi teks di dalam sel. Ingat, di dalam sel. Tadi sel apa? Adalah pertemuan kolom dan baris. Jadi kalau sel B3 berarti ada di kolom B baris ketiga. Contoh ya. Nah, di sini ada top alignment. Artinya mengatur posisi teks dalam sel berada di atas dari sisi vertikal. Jadi kalau kamu mengetik di dalam sel tersebut, nah posisinya itu ada di atas. Jadi di atas dulu, bagian atas sel dulu yang dimulai. Yaitu mengatur posisi teks di dalam sel berada di tengah.
Jadi kalau kamu pilih yang middle ini, ya, middle alignment ini, posisi teksnya akan berada di tengah-tengah daripada sisi vertikal di suatu sel. Lalu ada yang disebut yang sebelahnya, yaitu bottom, yaitu mengatur posisi teks di dalam sel berada di bawah dari sisi vertikal. Jadi ada di bagian bawah dari sisi vertikal. Top alignment, middle alignment, bottom alignment ini, posisi teks kalian semuanya berada di tengah-tengah. Tinggal pilih yang mana, apa yang mau di atas dulu, apa yang mau di tengah dulu, atau yang mau di bawah dulu. Semuanya teks akan berada di tengah-tengah dalam suatu sel. Middle atau tengah, bottom atau bawah. Lalu di sebelah, di bawahnya ada right, yaitu mengatur posisi teks di dalam sel berada di kanan, dilihat dari sisi horizontal. Jadi tulisannya nggak di tengah-tengah lagi nih. Jadi kalau right alignment itu berarti posisinya sudah ada di dalam, ada di dalam satu sel. Jadi kalau kalian pilih right alignment ini, kalian ketik di dalam satu sel, kamu akan ngetiknya mulai dari kanan semua. Lalu sebelahnya ada center alignment dari sisi horizontal. Jadi ada di tengah-tengah. Dia sisi horizontal. Kalau tadi sisi vertikal. Apa sisi vertikal? Sisi vertikal itu sisi ke atas. Horizontal sisi menyamping kanan kirinya. Lalu di sebelahnya ada left alignment, yaitu mengatur posisi teks di dalam sel berada di kiri dari sisi horizontal. Jadi kalau kamu pilih left alignment, itu teks Anda akan berada di sebelah kiri dalam satu sel dari sisi horizontal. Oke ya. Oke, kita praktekkan dulu yang ini. Jadi biar kita tahu apa perbedaannya masing-masing. Paham, Pak. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita Ada, lanjut lagi. Pak. Sudah jelas ya. Selanjutnya, tadi mengatur dimensi baris dan kolom. Lalu ada mengatur properties font dan border tabel. Font itu apa? Huruf. Ya. Menebalkan bukan, Pak. Border itu memberikan suatu garis bingkai. Jadi kalau kamu misalkan membuat suatu judul ataupun suatu tabel, itu nanti kayak nomor, nama, harga, jumlah, kondisi itu nanti untuk menambahkan border tabel. Nah, untuk membedakan jenis dan ukuran font, ukuran fontnya 16. Header table, tipe fontnya Arial, ukurannya 14. Kita coba daftar judulnya. Tipe fontnya kita blok dulu, nggak usah semuanya, di selnya saja. Kalau sudah diblok, pilih dari menu home, bagian font, sebelumnya Calibri. Kita coba ganti Arial. Pilih Arial. Pilih hurufnya. Jadi di sebelah tipe fontnya ada ukuran hurufnya. Pilih 16. Pak, saya mau ketengahin. Boleh. Kalau mau diketengahkan, sesuai dengan kebutuhan daripada tabelnya, pilih Merge and Center. Setelah diblok, berapa jumlah kolom sesuai dengan tabel ini, pilih Merge and Center. Lalu selanjutnya, ini yang disebut dengan header. Header tabel. Arial, ukurannya 14. Sedangkan isian datanya, blok dulu semuanya, lalu pilih 12. Mengatur font, kita kasih border tabel ya, atau bingkai, diblok dulu dari nomor, nama, harga, jumlah, kondisi ke bawah, pilih format cell. Kalau sudah, klik OK, akan terjadi perubahan seperti itu. Nggak ada. Nah, selanjutnya menentukan format data sel. Apa sih itu general? Ya, format standar dalam sel di mana sel akan memprediksi nilai yang dimasukkan. Nah, di dalam fitur dari Microsoft Excel sendiri, ada yang disebut dengan worksheet. Sheet ini kalau ketika kalian buka pertama kali, yaitu lembar kerja. Paham, Pak. Ada operator plus atau untuknya min untuk pengurangan nilai. Ada slash atau tanda miring itu untuk pembagian nilai. Lalu ada yang untuk operator eksponen atau perpangkatan. Tadi caranya bagaimana? Sama dengan kalau menulis rumus di dalam suatu sel, disarankan sekali dimulai dengan lambang sama dengan E5. Lalu kamu drag pojok sini, rumusnya bagaimana Pak? Sama. Tuh, ini D5 kali E5, ini D6 kali E6, ini D7 kali E7. Ini secara berurutan.
mengklik. Kalau ini format yang 2013 sudah makin bagus ya. Tombol kan plus di sebelah sheet satunya. Di sheet 2. Ini disebut dengan worksheet tadi atau lembar kerja. Paham sampai sini? Di fitur pada Microsoft Excel juga ada referensi relative and absolute call. Relatif referensi adalah formula dalam suatu sel yang disalin ke sel lain akan berubah nomor sel yang dioperasikannya. Ada juga absolute cell atau referensi mutlak adalah teknik penyalinan formula dalam sebuah sel ke sel lainnya tanpa mengalami perubahan referensi baris satu. Yang terakhir, menambahkan function. Di sini formula count itu untuk apa? Untuk menghitung banyaknya sel yang dihitung. Lalu ada sum, itu untuk menjumlahkan semua nilai-nilai dalam sel yang dihitung. Lalu ada average, median, itu untuk mencari nilai tengah. Max, mendapatkan nilai terkecil dari range nilai sel yang dihitung. Dari range nilai sel, untuk mendapatkan nilai terbesar dari range nilai sel yang dihitung. Oke, jadi itu formula-formula lain selain ada operator tambah, kurang, bagi, kali, dan perpangkatan. Ya. Ada pertanyaan sampai saat ini? Anak saya? Tidak, Pak. Ada pertanyaan sampai saat ini? Tidak. Tidak. Pak, tidak, Pak. Tidak. Baik. Kalau tidak, saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Saya sudah praktekkan semua di depan kalian melalui Google Meet ini. Tolong kalian diingat-ingat, jangan sampai dilupa. Lanjut setelah ini kalian praktekkan, ya. Kalian coba-coba di rumah menggunakan laptop, ya, menggunakan notebook boleh ataupun handphone Anda. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Namun sebelumnya saya sampaikan kesimpulan daripada pembelajaran hari ini. Di pembelajaran pada hari ini, ada berbagai macam software pengolah angka lainnya selain Microsoft Excel. Ada Casespread, ada Star Office Calc, ada Open Office Calc, ada G-Numeric, ada Abacus, ada WingZ, XESS, XXL, Lotus 123 dan Microsoft Excel. Itu juga tadi ada count, ya, ada sum, ada max, min. Itu formula-formula lain yang perlu kalian ketahui di dalam operan Microsoft Excel. Di dalam Microsoft Excel, rumus yang diapit dengan tanda kurung akan diproses terlebih dahulu. Sekali lagi, rumus yang diapit dengan tanda kurung akan diproses terlebih dahulu. Menulis rumus selalu dengan lambang sama dengan, dan setiap penulisan rumus diawali tanda sama dengan, diakhiri dengan menekan enter. Itu kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Lalu jangan lupa kerjakan Mari semuanya tugas, kita akhiri pembelajaran hari tentang ini. materi pembelajaran pada hari ini Mulai. yang sudah saya share di Google Classroom. Itu dulu. Selesai. Sekali lagi, baik, terima kasih kepada Mbak Najwa. Apabila ada kegiatan di luar, anak-anak beraktivitas di luar dari anak saya SMK untuk selalu menjaga kesehatan Jakarta. Semoga selalu dalam keadaan sehat, lalu memakai masker, belajar, lalu menjaga jarak. Jangan lupa untuk di pertemuan selanjutnya kita bahas kembali kita akhiri tentang marilah Excel, kita berdoa itu lebih kepada dengan format dipimpin oleh Mbak Najwa. Mbak Najwa silakan pimpin doa lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Mari wabarakatuh. semuanya kita Sampai akhiri jumpa. pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai. Baik, terima kasih kepada Mbak Najwa dan kepada anak-anak siswa dari SMK Karya Dharma 2. Selesai. Baik, terima kasih kepada Mbak Najwa dan kepada anak-anak siswa dari SMK Karya Dharma 2 Jakarta. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk di pertemuan selanjutnya kita bahas kembali tentang Excel, yaitu lebih kepada format-format operan operator matematika lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.